Ya baik, karena sudah pukul 13:05. Sekarang mari kita mulai dining kedua tahun ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di dining kedua tahun ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septiana Hedi Zarifa selaku penanggung jawab dining tahun 2022. Sebelum memulai acara kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kami di dining kali ini. Dining kali ini akan membawakan materi tentang public speaking yang akan dibawakan oleh Kak Farah Siba. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pembicara kita, yaitu Kak Farah. Nama lengkap Kak Farah sendiri yaitu Kak Farah Siba Fadilah. Beliau lahir di Tangerang pada tanggal 25 Januari 2022. Kak Farah bertempat tinggal di Kompleks Taman Pinang Indah Blok I nomor 17 Kota Tangerang dengan kode pos 15145. Nomor telepon Kak Farah sendiri yaitu 0813 8908 1318. Alamat email Kak Farah yaitu farahsiba25@gmail.com. Untuk status sendiri, Kak Farah belum menikah dan untuk pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini yaitu mahasiswa. Aktivitas saat ini yaitu mengajar, menjadi MC atau moderator, dan juga berkuliah. Pengalaman organisasi Kak Farah ada 2, yaitu yang pertama, anggota Ruang Nyaman pada tahun 2020 dan sampai dengan 2022, yaitu pada bagian Social Media Officer pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Selanjutnya, menjadi Ketua Ruang Nyaman pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Pengalaman selanjutnya yaitu menjadi Duta Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2021 dan juga 2022. Untuk motto hidup sendiri yaitu Education is a lifelong adventure. Dan pesan Kak Farah untuk para peserta yaitu jangan lupa ATM-nya, amati, tiru, dan modifikasi. Baik, selanjutnya. Halo Kak Farah, apa kabar hari ini? Halo Septi, Alhamdulillah baik. Septi apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak Farah. Alhamdulillah. Di mana nih Septi? Ya, Berikutnya. waktu dan tempat saya persilahkan ya Kak. Oke, baik. Sebelumnya aku izin share screen dan ada sedikit disclaimer untuk teman-teman yang hadir dalam ruang Zoom meeting ini untuk dapat nanti berpartisipasi aktif karena nanti di akhir sesi kita akan seperti biasa ada semacam apa ya, semacam sesi simulasi lah ya. Jadi dari sekarang nih aku bisa minta tolong ke teman-teman untuk pikirin satu topik yang menarik, yang kira-kira relate dan dekat dengan kehidupan teman-teman. Karena nantinya di akhir sesi kita akan ada sesi simulasi terkait public speaking dan topiknya tuh harus relate sama apa yang teman-teman kuasai seperti itu. Nah, itu topiknya bisa hobi teman-teman atau pengalaman hidup teman-teman atau mungkin ada yang suka K-pop di sini bisa nih ngomongin K-pop nanti ketika latihan atau simulasi public speaking. Dan ada sedikit sedikit disclaimer juga kalau misalnya nanti aku mix in English dan bahasa Indonesia, jadi nggak apa-apa ya, semoga bisa dipahami oleh teman-teman juga. Oke, aku izin share screen teman-teman. Aku boleh dikasih izin screen sharing karena aku belum bisa screen share nih. Aku masih belum bisa screen sharing nih, Septi. Atau mungkin ada teman-teman dari tim teknis.
Oke, sekarang aku udah bisa share screen. Aku izin share screen-nya ya. Ya, Kak Farah. Oke, ini udah terlihat semuanya. Ada, Kak. Udah ya, udah kelihatan ya. Oke, so good afternoon everyone. Welcome to Public Speaking 101. And in this session, I'm gonna give you some tips and also some kind of material or content related to public speaking. Jadi untuk kali ini ada tema ada subtemanya yaitu break the wall, bend the boundaries, and dare to speak. Dan di sesi ini selama sesi pembacaan materi berlangsung, teman-teman bisa interupsi atau mungkin ada Q&A. Misalnya ada teman-teman yang tiba-tiba pengen nanya klarifikasi dari slide yang aku tayangin gitu, itu boleh banget. Jadi langsung aja ya. Mungkin bisa lewat raise hand atau open microphone, sebutkan nama, baru pertanyaannya gitu. Okay, so without further ado, let's just start it. Okay, at first, here are some of my pictures dari mahasiswa biasa. Ini pas aku masih semester 1 lagi PKKMB, kemudian ini pas lagi jadi Mawapres, dan ini adalah saat ini sekarang aku sebagai Duta UNJ. Jadi it takes time to be here, dan untuk pengalaman public speaking pun itu butuh waktu untuk bisa ibaratnya cukup memiliki pengalaman dan jam terbang gitu. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa, aduh kayaknya public speaking gue masih jelek deh, kayaknya gue nggak bisa deh jadi MC, gue nggak bisa jadi moderator, gue nggak bisa ngajar gitu, sesimpel ngajar. Nanti ketika kalian PKM, it requires somewhat of public speaking skills, so it takes time to be here. It takes time to master in public speaking. So now I dare you to try to start your own adventure in public speaking. All right, so that's a bit about me. I'm Farah Shiba Fadila. You can call me Farah, or I usually use Farah Shiba as my, it's as my screen name, whatever it is. Biasanya kalau lagi liputan atau lagi MC, biasanya pakai namanya Farah Shiba gitu. Dan yeah, it's nice to meet you, you fellas. It's really nice to meet you, my junior or my senior, maybe here. So let's just start it. All right, so here are the things that we will learn today. Jadi ada sekiranya 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada dining kedua tahun ini. Yang pertama adalah sneak peek dari public speaking itu sendiri seperti apa sih, karena nggak mungkin dong kita langsung ke materi tentang public speaking, tips and triknya gitu, kemudian how to bring your effective public speaking, so on and so forth, tanpa tahu public speaking itu sebenarnya apa. Kemudian yang kedua adalah handle the challenges. Nah, ini yang paling penting dan paling sering ditanyain kalau aku lagi sharing session atau mungkin diundang sebagai pembicara di tempat-tempat lain. Biasanya mereka menanyakan tentang challenge-nya dari public speaking itu seperti apa sih dan bagaimana cara menanganinya. Kemudian yang terakhir, this is the most interesting part and you have to pay attention on it. It is effective public speaking. In the last session, I'm going to show you how to bring the public speaking effectively, karena nggak semua public speaking activities can considered as effective, karena ada beberapa indikator di mana kita bisa ngelihat apakah public speaking kita ini sudah efektif atau belum. So, ada beberapa teman-teman juga yang baru bergabung. Hello, good afternoon everyone. And I would like to remind you that in the session, we will have some kind of exercise, sesi simulasi di akhir presentasi. Dan saat ini aku ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk dapat menyiapkan satu topik yang sekiranya dekat dengan teman-teman. Ya, bisa jadi itu hobi, pengalaman hidup, gitu, cerita sehari-hari, atau anything you like. Jadi, you have to be master in it. Kamu harus bisa tahu topik itu apa. Alright, and keep that topic for our last session in this meetings. Alright, so here is the interesting stats. Sekitar 69,8% university student find public speaking activities is terrifying. Ini bukan sekedar persentase, tapi ini benar-benar nyata. Ada penelitiannya di salah satu universitas di luar negeri, dan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sekitar 69,8 mahasiswa
mereka mendapati bahwa kegiatan public speaking itu menakutkan. And now, again, I dare you to change the stats. Alright, now, before we are going deeper into what is public speaking, so on and so forth, I would like to bring you the fundamental concept of public speaking. Jadi di sini ada kutipan dari O'Hare and Women, ada publikasi di tahun 2012 di halaman 340 di dalam bukunya. Jadi mereka menyatakan bahwa public speaking adalah a potent style of communication that involves a speaker with a purpose, an attentive audience, and a message intended to achieve a certain goal. Pay attention to the bold word. Speaker, purpose, audience, and message to achieve a certain goal. So there's 5 main components of public speaking. Yang pertama harus ada pembicaranya, kemudian harus ada tujuan dari public speaking itu apa, kemudian ketika kalian berbicara harus ada audiensnya. Kayak aku sekarang nih sama teman-teman, aku berbicara, I'm not talking to myself, I'm not talking alone, I'm talking to you guys as the audience, dan ada kontennya, ada sesuatu yang aku bawakan, yaitu materi tentang public speaking. Dan ada tujuannya juga nih dari penyampaian materi aku pada sesi dining kali ini adalah to achieve a certain goal. Dan di mana goal aku dan teman-teman panitia hari ini adalah agar bisa memberikan semacam edukasi atau mungkin sharing-sharing pengalaman seputar public speaking. So that is public speaking. Ada speakernya, I now here as the speaker. The purpose to tell you about what is public speaking, and the audience is all about you, and the message is the content itself about public speaking. Alright, so teman-teman tahu Pluto? Not Pluto, it's Plato. Sorry. Teman-teman tahu Plato? So, Plato merupakan seorang filsuf yang cukup terkenal di zamannya, dan pemikiran-pemikiran Plato itu terbawa influence-nya sampai hari ini. Dan Plato mengatakan bahwa public speaking itu ada 3 aspek penting. Di samping yang sebelumnya itu ada message, ada speaker, audience, dan purpose gitu. Dan sekarang public speaking ini juga ada 3 komponen utama lainnya, yaitu logos, ethos, and pathos. Jadi ketiga komponen ini yang dapat menjadikan sebuah kegiatan public speaking menjadi kegiatan yang bermanfaat dan efektif gitu. Yang pertama logos. Jadi ketika teman-teman melakukan public speaking, teman-teman melakukan kegiatan berbicara di depan umum, you have to use your logic. Acaranya atau bahan yang teman-teman omongin itu harus sesuai dengan logika gitu. Jadi kalau misalnya hal-halnya yang cenderung imajinatif, misalnya teman-teman mau propose atau presentasi tentang gagasan negeri di awan. Jadi kalian bikin pembangunan like a civilization above the sky gitu, kalian bikin itu di atas awan gitu, bener-bener literally nggak ada tanah, tapi kalian bentuk itu di atas awan. That's nonsense, that's illogical, dan itu nggak memenuhi syarat dari logos itu sendiri. Dan kedua ada pathos, kedua ada ethos. Ethos ini di mana teman-teman itu ketika memberikan materi public speaking, memberikan materi message-nya dalam kegiatan public speaking harus ada ethos atau kredibilitasnya. Misalnya contoh, saya tadi menggunakan data-data dari penelitian dan juga misalnya pendapat-pendapat ahli, dan salah satunya adalah yang saya gunakan saat ini adalah pendapat dari Plato tentang komponen public speaking. Jadi ketika teman-teman berbicara, teman-teman akan bisa lebih menggait audiensnya lebih baik kalau teman-teman punya data atau punya sesuatu yang kredibel seperti itu. Misalnya pernyataan dari pihak-pihak terkait gitu. Misalnya teman-teman lagi pidato tentang pendidikan, kemudian teman-teman mengutip perkataan dari Menteri Pendidikan, misalnya dari Nadiem Makarim sekarang, atau mungkin dari guru besar bidang pendidikan, bidang evaluasi pendidikan, dan lain sebagainya, that will be better. Dan yang terakhir adalah pathos. Pathos ini berhubungan dengan sisi social, emotional, empathy dari si pembicaranya. Nah, kenapa pathos ini penting? Karena kalau logo sama ethos kan sepertinya sangat-sangat kalau kita tahu kalau kita tahu ada sisi kognitif dan afektif. Kalau logos dan ethos itu sangat logos dan ethos itu dia sangat
cognitive based sekali. Sedangkan kalau pathos itu dia cenderung afektif, secara emosional gitu. Jadi ketika teman-teman bercerita, walaupun datanya lengkap, kemudian kredibel juga, tapi tetap teman-teman di sini harus menggunakan perasaan teman-teman sebagai manusia gitu, memberikan sentuhan-sentuhan humanistik di dalam ceritanya. Biar apa? Biar orang-orang yang mendengarnya juga bisa lebih tergugah gitu. Misalnya teman-teman mau bikin pidato or simple speech atau orasi, misalnya nanti ketika teman-teman di BEM gitu kan, buat orasi misalnya tentang menurunkan SPU gitu, atau menurunkan UKT deh, biasanya suka ada orasi-orasi seperti itu. Logosnya ada, ethosnya ada, kredibelnya, dan lain sebagainya. Kemudian ethosnya adalah misalnya teman-teman pakailah cerita-cerita seperti, misalnya teman-teman pakailah cerita-cerita seperti, teman-teman pakai cerita-cerita pengalaman teman mahasiswa yang lain gitu. Itu dari sisi logos, pathos, dan ethosnya. Oke. Sorry, sebentar. Ada sedikit kendala. Oke. Sorry. Nah, sekarang adalah the reason why you should be master of public speaking. Ini based on data juga. Jadi ada beberapa alasan yang mendorong teman-teman untuk dapat mempelajari public speaking. Yang pertama yang jelas, empower yourself to be a leader, take an audience-oriented perspective, excite and engage people to succeed in college life, so on and so forth. Dan benar banget, dewasa ini ketika misalnya saya lagi scroll di Instagram Reels atau di LinkedIn, biasanya tuh ada pembicaraan tentang dari HR, biasanya kalau di LinkedIn, mereka mengeluhkan adanya mahasiswa magang atau juga seperti calon-calon employee yang kurang memiliki skill public speaking. So that's why you have to master these things. You have to be master in public speaking things. Karena public speaking itu nggak cuma sekedar jadi MC, jadi moderator, jadi reporter, being a host, being MC, so on and so forth. When you are presenting your ideas in a discussion forum, it also considered as public speaking. Karena speakernya ada, target audience-nya ada, purpose-nya ada, dan message-nya ada. So that's the things that you have to keep in mind. All right. And then, moving on to the challenges of the public speaking things. Nah, berdasarkan data sebelumnya yang sudah dipaparkan, ada sekitar hampir 70% mahasiswa yang menganggap bahwa kegiatan public speaking adalah kegiatan yang sangat menakutkan. Tapi sebenarnya, challenges dari public speaking itu ada 3. Dikategorikan dari banyak sekali spektrum-spektrum ketakutan teman-teman mahasiswa terkait public speaking, disimpulkan, dibuat brief, dipress semua, dikompres itu semua. Jadi tiga major point. Yang pertama adalah bravery, ini terkait dengan keberanian dan mental teman-teman sebagai public speaker. Kemudian ada sequences, ini adalah order atau urutan bagaimana teman-teman mempresentasikan atau menyampaikan ide atau gagasannya ketika public speaking itu berlangsung. Kemudian yang terakhir yang menjadi isu adalah body language. Kenapa ini penting? Nanti kita lihat. Nah, dari challenges ini, teman-teman bisa coba explore lagi lebih jauh, bisa juga menyelesaikannya sendiri. You don't have to use any kind of things to fix it, karena sebenarnya solusinya ada di teman-teman sendiri. Nah, ini contohnya ketika handling the challenges. Yang pertama terkait dengan bravery tadi, terkait dengan mental teman-teman sebelum melakukan kegiatan public speaking adalah train yourself. Remember tadi ya, di slide sebelumnya masalahnya ada 3 dan sekarang challenges-nya juga ada 3. Nah, terkait masalah dengan kepribadian atau keberanian teman-teman ketika memberikan public speaking, jadi teman-teman bisa melakukan melatih diri sendiri dulu. Misalnya kalau aku sebelum MC atau jadi moderator dan lain sebagainya, before I giving the public speaking activities, gitu, biasanya aku melakukan semacam meditasi. Masa malam tuh apa ya? Tapi enggak tempat apa? Oke, sorry, sedikit kendala tadi. Jadi biasanya sebelum aku melakukan kegiatan public speaking, aku menenangkan diriku dulu gitu.
terus latihan, nafas, exercising, ya yang ringan-ringan aja biar nggak begitu stres dan nggak terlalu apa ya, semacam pressure-nya itu kan pasti ada ya. Tapi kalau misalnya kita mempersiapkan diri jauh lebih baik, jauh sebelum acaranya dimulai, insya Allah nanti ketika public speaking nggak kagok dan nggak yang seperti itu. Kemudian kedua, terkait dengan sequences atau order dari materi teman-teman, teman-teman juga bisa nih organize yourself. Karena nanti teman-teman yang akan melakukan kegiatan public speaking, so you have to organize the material first. Jadi sebelum menyampaikan public speaking, menyampaikan gagasan, bisa dibuat pointer atau bullets-nya terlebih dahulu, kira-kira openingnya mau kayak gimana? Terus poin-poin yang harus disampaikan apa aja? Apakah aku harus nyampe yang ada semacam ilustrasi atau cerita dan lain sebagainya? So you can organize those things in your public speaking preparation. And then for the last thing is explore yourself. Masalah yang terakhir itu ya berkaitan dengan body language. Nah, ketika teman-teman memberikan public speaking, melakukan kegiatan public speaking di depan umum, pastinya ada semacam body language yang teman-teman bisa perhatikan. Dan teman-teman kira-kira bagaimana tangan bersikap ketika tangan yang nggak lagi dipakai, around you. Jadi kegiatan public speakingnya nggak hanya sekedar kamu ngomong, ada orang yang dengerin, you just give the message, tapi ada sesuatu yang orang lain. Alright, now we're moving on to the next section. Alright, so this is the pop quiz. I dare you to choose one topic that suits you well. It can be anything. It can be your hobby or your personal story. It can be about photography, skincare routine, K-dramas, K-movie, K-pop, anything else that relates to you, that suits you well. Karena nanti di akhir sesi, teman-teman akan akan melakukan semacam sesi public speaking sedikit dan harus relate sama teman-teman. Karena ingat konsep dari public speaking itu harus ada logos, ethos, dan pathos. Logosnya harus sesuai logic, ethosnya harus credible, dan pathosnya teman-teman bisa melakukan semacam sentuhan personal, memasukkan cerita-cerita personal ke dalam kegiatan public speaking tersebut. Oke. Kemudian akan ada materi berikutnya nih yang sangat seru, adalah the effective public speaking. Alright, when you want to deliver an effective public speaking, the key is it's all about the structure. Jadi ketika teman-teman mau memberikan public speaking yang efektif, yang kira-kira masuk nih ke dalam memori dan juga hati audience, it's all about the structure and how do you wrap it tightly gitu. Gimana teman-teman ngebungkus itu dengan rapat, dengan baik, dengan indah gitu. Misalnya diibaratkan public speaking ini adalah sebuah kado yang teman-teman mau kasih ke teman, sahabat, atau mungkin gebetan, pacar, anything else you name it, mungkin orang tua juga. Kadonya itu harus dibungkus dengan rapat biar nggak ketahuan sama orang lain gitu, biar ketika dibuka isinya surprise. Terus bungkusnya juga harus menarik biar menggugah rasa penasaran dari penerimanya. Wah, ini kira-kira apa, bungkusnya lucu banget. So that's the thing that you have to keep in mind about it. It's all about the structure. And then, all right. So the effective public speaking is all about the structure. Dan ketika kita ngomong tentang structure, apapun yang terkait dengan teks, either it is written or spoken, baik itu teks tertulis maupun teks lisan, teman-teman itu harus paham bahwa ada strukturnya nih. Jadi struktur yang pertama tentunya ada opening, ada pembukaan, how to deliver your opening well. Kemudian nanti baru deh masuk ke body atau ke inti materi yang teman-teman akan bawakan gitu selama kegiatan public speaking itu berlangsung. Dan yang terakhir adalah closing. Jadi ya sebagai puncaknya teman-teman mungkin nanti bisa kasih summary atau semacam wrap up things and so on. Jadi the effective public speaking is all about the structure, and the structure is all about opening, body, and closing. That's all, nggak lebih dan nggak kurang. Tapi, enggak tapi. Jadi terkait opening, body, and closing, di sini ada semacam persentasenya, di mana persentase ini menggambarkan seberapa banyak audiens memperhatikan kita. Ketika opening, kita bisa ngasih 10% dari konten kita, dikasih nih secuil gitu kan. Terus kemudian tentang body-nya kita kasih 80% kontennya nih kasih ketika di
body section. Dan closing cukup sekitar 10% aja karena nanti teman-teman hanya akan buat summary dan juga menutup kegiatan tersebut. Nah, untuk opening di sini teman-teman bisa catat untuk opening itu dia ada opener, ada pembukaan, kemudian ada topik dan agenda. Nah, bedanya topik sama agenda adalah kalau opener kan ya membuka seperti biasa, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, good morning, ya, dan lain sebagainya. Kemudian topik. Jadi teman-teman dalam acara apapun itu you have to tell about the topic. Ketika teman-teman MC, nama acaranya harus disebut. Ketika teman-teman jadi moderator, tema atau pokok bahasannya biasanya itu judulnya panjang-panjang ya. Misalnya FGD terkait pengembangan kualitas mahasiswa sebelum lulus dari Universitas Negeri Jakarta misalnya gitu. Nah, itu temanya atau topik-topiknya itu tetap harus di-highlight. Karena apa? Karena bisa aja ada orang yang baru join saat itu dan ketika teman-teman lagi opening ini kayak aduh apa sih ini lagi ngomongin apa? So you have to highlight that part ketika topiknya disebutkan ya. Dan yang terakhir adalah agenda. Jadi agenda ini bisa agenda itu nggak melulu agenda kegiatannya, tapi bisa aja agenda poin-poin yang akan teman-teman sampaikan di body. Misalnya in the next slide misalnya ya, aku mau kasih contoh. Oke, jadi di next slide aku mau kasih contoh caranya nih, misalnya kayak ngasih tips misalnya LDR tuh yang baik dan benar gimana. Nah, terus di body aku ngasih semacam 3 tips nih gitu kan. Ada 3 tips yang akan aku kasih untuk menjaga hubungan LDR kalian lebih awet dan lain sebagainya gitu. Jadi si 3 topik si 3 main point itu nanti aku bisa selipin nih di agenda. Untuk contohnya kita bisa lihat di slide berikutnya. Kemudian bagian body. Jadi untuk body ini dia ada main point, ada supporting details, dan illustration. Jadi kalau untuk main point-nya itu sendiri seperti highlight-nya gitu. Garis besarnya dari apa yang teman-teman mau bicarakan. Misalnya kayak tadi contohnya, aku mau ngasih 3 tips cara menjaga hubungan. Misalnya, tips pertama misalnya menjaga komunikasi, tips kedua itu menjaga komitmen, dan tips yang ketiga adalah cara apa ya menjaga kepercayaan lah gitu. Yang pertama komitmen, yang pertama komunikasi, kedua komitmen, yang ketiga kepercayaan gitu. Nah itu ketiga poin itu masuk ke main point. Nah untuk supporting details dan illustrationnya nanti aku bisa masukin semacam cerita-cerita pengalaman hidup aku, terus dari misalnya research orang gimana terhadap misalnya pengaruh komunikasi terhadap hubungan LDR terhadap pasangan yang memiliki hubungan LDR seperti itu. Itu nanti teman-teman bisa masukin lagi. Dan bisa lebih seru lagi kalau teman-teman bisa masukin semacam ilustrasi atau mungkin kalau di bahasa Indonesia kita kenal peribahasa atau proverb in English ya. Nah, jadi gitu. Jadi bisa ditambahkan dengan perumpamaan, peribahasa, dan juga pantun gitu misalnya untuk body gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah closing. Nah, ketika sesi public speaking berlangsung, kalian udah memberikan opening yang duar gitu. Misalnya openingnya bagus banget, keren, bikin penasaran gitu kan. Terus kemudian body, dan isinya nih kontennya daging banget nih kalau kita lihat di internet saat ini. Konten lu daging banget hari ini gitu. Kontennya udah daging banget nih, udah oke, dan harus bisa dibuat closingnya yang lebih meriah lagi. Dan closing ini teman-teman bisa kasih review main point dan juga yang terakhir itu ada closing. Ya, itu yang penting sih. Kenapa harus sih dikasih review main point? Karena ketika closing itu berlangsung, bisa aja teman-teman nggak paying attention dari bagian opening dan body-nya. Jadi teman-teman bisa bikin summary atau semacam wrap up ketika sesi closing itu berlangsung. Jadi di review main point-nya, misalnya kayak to sum up, I would like to highlight that there are 3, 4, 5 things that could influence your relationship, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir closing seperti biasa, closingnya nggak harus seperti kaku ya, nggak harus kaku kayak sekian terima kasih, nggak. Bisa aja kalau ketika kegiatan public speaking ya, misalnya bisa dilempar dengan pertanyaan, dengan pantun, atau dengan quotes gitu. Misalnya kayak pertanyaannya gini contohnya. Saya ambil contoh gini ya. Misalnya contohnya adalah ketika closing itu, now I dare you
Atau misalnya saya tantang kamu gitu sebagai mahasiswa, agen perubahan, stock iron, dan lain sebagainya. Kamu berani nggak menjadi agen perubahan untuk diri kamu sendiri? You have to make it robust in the end. Karena yang orang-orang ingat biasanya adalah most likely the closing part of your presentation, seperti itu. Alright, sorry keskip. And then the next thing that I would like to talk about is about body language. Ketika ngomongin soal body language, tentang bahasa tubuh, sebenarnya not the whole body you talk about, tapi ada beberapa item atau things, part of your body yang bisa mempengaruhi body language kamu dalam kegiatan public speaking. Yang pertama ada mata, kemudian kedua tangan kamu, ketiga itu kelihatannya emang cuma cowok doang gitu, tapi sebenarnya artinya adalah menggambarkan cara kamu berdiri, cara kamu bersikap ketika kamu di depan umum. Kemudian ada kaki, dan yang terakhir itu adalah suara atau intonasi di permainan suaranya. Nah, buat yang pertama adalah mata. Ketika mata itu melihat ke audiens kamu akan ngerasa, wih, kayaknya aku di notice nih, kayaknya seru deh ya, dia lagi ngomongin apa, terus ngeliatnya ke aku. Jadi ketika teman-teman sedang menyampaikan sesuatu, sedang misalnya ngomong di depan umum, terus melihat audiensnya, melihat lawan bicaranya, itu di situ teman-teman audiensnya bisa ngerasa, oh gue involved nih, oh ternyata kehadiran gue tuh ada loh di sini gitu kan. Jadi ada semacam keterkaitan antara audiens dan juga si audiens dan juga si speakernya. Kemudian ada tangan. Jadi tangan ini, walaupun ya mungkin ketika kita public speaking just simply pegang cue card atau ya pegang catatan kecil notes dan juga pegang microphone, tapi sebenarnya ini penting banget gitu. Kayak posisi megangnya seperti apa, entah mic yang di kanan atau mic yang di kiri, itu senyamannya teman-teman. Terus cue card-nya apakah sejajar dengan dada, sejajar dengan perut, atau justru malah takutnya menutupi wajah seperti ini gitu. Jadi body language seputar penentuan seperti penempatan tangan di tempat yang seharusnya itu juga berpengaruh seperti itu. Nah, kemudian terakhir, belum terakhir sebenarnya, poin ketiga adalah cara berdiri. Jadi cara berdiri sebenarnya yang baik adalah sifatnya sikap up back down gitu. Jadi up back down. Nah, nanti teman-teman bisa explore di YouTube gimana sih caranya up back down. Nah, mungkin buat teman-teman yang kayak pageant lovers bisa nih ngelihat postur tubuh yang baik itu seperti apa. Nggak yang kaku banget, nggak yang gimana-gimana gitu kan. Jadi bisa lebih kelihatan terbuka gitu. Bukan bajunya yang terbuka ya, tapi sikap tubuhnya yang membuat teman-teman kelihatan terbuka. Simpelnya kayak gini. Ketika teman-teman lagi misalnya memberikan sesi public speaking, terus misalnya mikrofonnya seperti ini gitu. It's like wired things gitu kan. Ke misalnya dia nyambung gitu, nggak nyambung sih, nempel lah ke badannya teman-teman gitu. Jadi tangan teman-teman ini bebas eksplorasi mau kemana-kemana. Tapi ketika teman-teman melakukan public speaking, teman-teman melakukannya seperti ini, tangannya dilipat di dada. It means that you're not open to your audience. Dan itu bahaya banget. Ketika kamu menyampaikan sesuatu tapi kamu ngerasa kamu menutup diri dari audiens, itu bahaya sebenarnya. Kemudian ada lagi kaki juga penting. Ketika teman-teman ketika teman-teman melakukan sesi public speaking, kaki itu juga harus ajak gitu. Nggak boleh yang goyang-goyang satu kaki, goyang-goyang satu kaki lagi, goyang-goyang gantian, atau kayak dijinjit ke depan gitu, tuh nggak boleh. Jadi harus aja, kalau emang mau digoyangin ya goyangnya jangan yang masif banget gitu, goyang sedikit-sedikit aja. Misalnya kalau pegel gitu, goyang sedikit-sedikit, terus kayak biasa lagi seperti itu. Dan yang terakhir yang sangat penting adalah intonasi atau suaranya nih. Suaranya dimainin. Kapan harus naik, kapan harus turun, kapan harus flat, apakah suaranya harus bulat atau justru cenderung cempreng happy seperti ini. Nah, itu bisa mempengaruhi pandangan atau penerimaan audiens seperti apa. Biasanya kalau untuk bulat atau tidak bulatnya suara itu tergantung acaranya ya. Misalnya ada di forum yang serius nih gitu kan, forum yang sangat formal. Misalnya ketika MC ada di acara-acara yang serius, isinya adalah pimpinan-pimpinan gitu. Nah, di situ teman-teman bisa nih pakai suara bulat, suara perut gitu kan, biar terkesan lebih berwibawa gitu. Jadi misalnya contohnya, selamat pagi,
seperti itu. Atau misalnya kayak teman-teman reporter gitu, selamat pagi melaporkan langsung dari Studio 1. Saya seperti itu, suaranya dibuat lebih bulat agar dapat nih kesan wibawanya gitu. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan suara yang lebih cempreng atau lebih light, lebih kekanak-kanakan. Kalau misalnya target audiensnya adalah bukan mahasiswa, misalnya adalah siswa atau anak-anak yang usianya di bawah kamu. Misalnya kamu lagi mau bawain storytelling is also a part of public speaking. Ketika kamu mau membawakan itu, kamu bisa membawakan suaranya dengan yang lebih apa ya, tone-nya tuh lebih tinggi. Misalnya, selamat pagi teman-teman. Wah, hari ini ceria banget ya. Teman-teman tahu nggak nih, hari ini kakak mau ngapain gitu. Jadi ada perbedaan ya antara tone suara yang bulat, yang cenderung kayak selamat pagi, langsung dari Studio 1 gitu, seperti itu, atau selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, itu yang bulat, kesannya berwibawa. Nah, kalau untuk yang lebih light, lebih cempreng, lebih high tone, halo adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, dibawakannya lebih ceria dan biasanya untuk audiens yang lebih muda, biasanya seperti itu. Kemudian ada naik turunnya suara, misalnya ketika teman-teman lagi bercerita gitu kan, sedang memberikan sesi public speaking, tapi teman-teman mau ngasih cerita sedih gitu. Apakah seharusnya nadanya naik atau turun? Itu bisa sangat berpengaruh. Kalau teman-teman menceritakan kisah sedih, tapi nadanya naik, contohnya kayak gini. Kemarin saya tuh lagi jalan mau ke UNJ, tapi pas lagi di tengah-tengah jalan saya ngeliat ada orang lagi ditabrak gitu. Nah, kalau misalnya nadanya tinggi seperti itu bisa mengindikasikan teman-teman cenderung happy atau panik sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mencoba untuk menarik semacam sisi afektifnya audiens gitu, ya biar tersentuh lah dengan cerita teman-teman gitu. Misalnya ceritanya bisa lah dipakai nada suara yang lebih lama makin menurun gitu. Seperti kemarin ketika saya ke kampus, saya sedih banget karena saya nggak punya uang. Nah, misalnya seperti itu sangat berpengaruh ya. Naik turunnya suara, intonasi, dan bulat atau renyahnya suara itu sangat berpengaruh terhadap penampilan public speaking teman-teman. Oke. Berikutnya, jadi ada that's not a stats, tapi adalah sebuah fakta di mana 30 detik pertama sangat menentukan ketertarikan audiens terhadap apa yang kamu bicarakan. Di sini ada tulisannya, the audience attention is drawn during the opening 30 second of your presentation. So make your crucial 30 second impactful. Nah, ketika 30 detik pertama nih, teman-teman, apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama, siapin diri kamu. Jangan sampai kamu kelihatan tegang, jangan sampai kamu kelihatan nervous banget, jangan sampai kelihatan nggak siap. Usahain datang seminimal-minimalnya 30 menit sebelum acara dimulai, jadi kamu bisa tahu dulu nih situasi ruangannya seperti apa. You can feel the vibes gitu kan, acaranya bakal kayak gimana gitu. Kemudian kamu bisa mempersiapkan diri kamu, branding dan lain sebagainya agar kamu bisa lebih tenang dan lebih siap. Kemudian setelah itu bisa terlihat dari kesiapan kamu secara mental, bisa juga terlihat dari sikap kamu ketika berada di ruangan. Ketika kamu masuk ke stage gitu kan, sebagai MC or sebagai speaker, ketika kamu masuklah dengan percaya diri, dengan dada yang membusung, tapi nggak busung banget, tapi ininya terbuka dengan sikap up back down seperti itu menandakan kamu tidak hanya terbuka terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kamu, tapi itu juga menunjukkan bahwa kamu itu siap menghadapi melakukan public speaking seperti itu. Dan kemudian yang terakhir itu bisa dilihat dari cara kamu berpakaian. Ketika kamu mau melakukan kegiatan public speaking, please pay attention to your attire dan ke groomingnya diri kamu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada tawaran nih, kamu ternyata kompeten di salah satu bidang, tapi kamu ngerasa, ya aku gendut, aku jelek. No, it doesn't matter anymore. Jadi gendut, jelek, kurus, hitam, putih, ceking, dan lain sebagainya, tentang tentang image tubuh kamu itu nggak penting, karena yang penting adalah bagaimana kamu bersikap gitu. Karena ada sebenarnya orang-orang dengan plus size yang bisa grooming dirinya dengan lebih baik, itu bisa menciptakan penampilannya sendiri yang lebih baik seperti itu. Misalnya ada orang yang plus size bisa penampilannya baik, ada yang mungkin badannya kurus atau kulitnya cenderung gelap, tapi pemilihan outfitnya bagus, tapi dia rapi gitu, well groomed. Terus kalau misalnya dia punya bewok, punya jenggot, dia cukur dulu, atau mungkin kalau mau dipangkas ya nggak dibewok, nggak dicukur abis, that's really okay. Karena
penampilan itu membuka semuanya. Walaupun ada pepatah don't judge a book by its cover, tapi ketika public speaking, no, proverb itu nggak berlaku lagi karena penampilan kalian juga bisa dilihat gitu. Alright, so the next thing is we're gonna jump into the example. Sebelumnya kan kita udah kenalan nih sama si openingnya, si body-nya, dan closing-nya. Dan di sesi ini, aku mau kasih contoh opening dan closing yang baik. Nah, ini contohnya seperti yang sebelum-sebelumnya aku singgung, aku akan mencoba memberikan materi tentang tips menjaga hubungan LDR, walaupun sebenarnya aku nggak LDR. Oke, di sini ada dari atas sampai bawah, ada yang mau coba baca di sini? Kalau ada yang mau coba baca, please raise your hand or just simply unmute yourself. Dibaca aja. Ada yang mau? Oke, so far belum ya. Yaudah nggak apa-apa. Kalau untuk sesi opening ini aku mau coba, aku yang akan membawakan sendiri. Jadi kalau untuk opening ini di 3 kolom, di satu slide yang isinya ada 3 kolom itu adalah opener, topic, yang ada isinya opening, body, and closing. Itu di sesi openingnya itu dia ada opener, topic, dan agenda. Nah ini adalah how you perform or how you write the script gitu ya. Misalnya untuk openernya teman-teman bisa pakai kutipan atau quotes gitu, bisa pakai pantun, bisa pakai cerita teman-teman sendiri gitu. Di sini contohnya aku pakai openernya dari quotes gitu. Tom McNeill, an American novelist, once said, "Distance means so little when someone means so much." Nah, di sini ketika opener, ketika teman-teman menyampaikan sebuah quotes, please do it powerful. Jadi harus dibawakannya secara powerful, tapi nggak harus menggebu-gebu, tapi mainin emosinya gitu. Ketika when it comes to these quotes, teman-teman bisa ngeliat kayak jarak itu deket, kalau jarak itu nggak ada artinya kalau misalnya kamu merindukan seseorang dan lain sebagainya. You play that emotion. Teman-teman bisa masukin pathos di situ ya. Kemudian untuk topiknya, sebelum masuk ke intinya, teman-teman bisa nih ngomongin tentang topik hari ini tuh apa gitu. Di sini lanjutannya adalah having a long distance relationship can be challenging for some people. Dibuat satu premis atau satu kalimat yang terkesan ya relate dengan kehidupan sehari-hari dan ya mengeksploitasi sisi sisi sensitif manusia. Having a long distance relationship can be challenging for some people. Kita buat pertama mereka ngerasa relate dengan cerita kita, dan kedua kita buat mereka penasaran dengan kata-kata challenging. Challenging, that's the keyword. Nah, kemudian berikutnya kita moving on to the next next sentence. Ini mulai nih masuk ke agenda intinya. Sini kamu datang nih sebenarnya sebagai juru selamat gitu, atau sebagai pemberi tips gitu. But don't worry, karena sebelumnya tuh ngasih tahu kalau LDR itu susah banget, nggak gampang gitu. Tapi jangan takut gitu. But don't worry, dikenalkan diri kamu, misalnya I'm Farah Shiba with 8 years of LDR experience and I can help you to face the challenges gitu. Jadi selain dikasih tahu diri kamu apa, please kasih semacam logos ethos atau semacam ethosnya. Kira-kira kamu kenapa sih aku harus ngedengerin kamu? Emang kamu kredibel di bidang itu? Di sini dikasih alasannya kayak 8 years of LDR experience seperti itu. Berikutnya baru agenda. Nah, di sini agenda ini kita bisa sedikit nge-spill topik-topik yang akan kita bacakan, yang akan kita bawakan itu apa aja. Misalnya di sini we will figure out how to set a commitment, deal with communication issues, and other pro LDR tips. Jadi itu nggak semuanya dikeluarin gitu. Jadi kasih sedikit-sedikit aja. Misalnya kayak how to set a commitment. Pasti orang mikir, gimana caranya bikin komitmen kalau misalnya LDR, pacarnya jauh gitu. Terus deal with communication issues. Ketika LDR, isunya yang terbesar adalah isu komunikasi gitu. Misalnya jaraknya beda, time zone-nya beda gitu. Gimana sih caranya? Dan yang bikin bumbunya biar lebih sedap adalah other pro LDR tips. Jadi kamu nggak purely ngeluarin itu semua di awal. That's about the opening. Kemudian kalau untuk closingnya itu sendiri, nah
di sini closingnya adalah teman-teman bisa kasih review, main point, dan juga closing. Jadi kenapa bagian body-nya di skip? Karena untuk body-nya sebenarnya teman-teman bisa eksplorasi sendiri, bisa menyusun dulu inti poin-poin yang mau dijelasin apa, dikasih ilustrasi seperti itu. That's really depends on you. Tapi yang terpenting adalah yang kadang orang tuh suka lupa adalah sesi opening dan closing. How to make an impactful opening and closing. That's the most important things. Nah, di awalnya di sini harus ada review main point. Sorry kalau misalnya banyak noises ya. Nah, jadi kalau untuk review main point ini sendiri, di sini teman-teman bisa kasih wrap up, bisa kasih summary. To sum up, there are 3 major things that you should keep in mind to preserve your long distance relationship. Dengan kata-kata kunci itu, sum up, to wrap up, as a conclusion, seperti itu. Jadi teman-teman bisa kayak semacam nge-wrap idea yang sebelumnya dibahas ketika di body. Kemudian lanjutannya di sini adalah their commitment, communication, and trust. Cukup ambil kata kunci dari setiap main item yang teman-teman bagikan seperti itu. Nah, terus baru dikasih perandaian lah. If both of you can maintain these 3 things well, I am positive that your relationship will work as it is. Gitu. Jadi setelah teman-teman kasih review main poinnya seperti apa, terus teman-teman kasih positif reinforcement gitu, kasih masukan-masukan positif gitu kan, meyakinkan audiensnya. Kayaknya kalau misalnya lo ngikutin saran gue yakin sih lo bisa gitu. Nah, itu bisa bisa jadi tambahan untuk setelah review main point. Dan yang terakhir adalah closing. Nah, sebelumnya aku sempat singgung kalau closing itu nggak melulu cukup kayak ya sekian yang dapat saya sampaikan, atau the most annoying things that I heard adalah mungkin sekian, that mungkin is really important. Teman-teman harus banget menyudahi penggunaan kata mungkin ketika melakukan public speaking. That's really annoying karena itu itu tuh kata mungkin itu sangat mengganggu karena mencerminkan kalau teman-teman sebenarnya nggak siap gitu. Padahal udah selesai, acaranya udah mau selesai, sesi kamu udah selesai, kamu udah masuk ke closing, kenapa harus ngomong mungkin gitu? Kamu tahu timeline-nya atau rundown apa aja yang mau kamu omongin, tapi kenapa harus pakai kata mungkin? So please, this is a quite a PSA. Please stop the use of mungkin ya. Kata-kata mungkin itu maybe that's all from me, mungkin sekian dari saya. Please stop that with all respect. Nah, kemudian untuk closingnya yang bisa bikin audiens lebih tertarik, lebih engage, itu ada 3 dari kutipan, bisa pakai kutipan lagi, bisa pakai pantun atau pakai pertanyaan. Nah, kalau aku lebih suka cenderung dengan kata-kata pertanyaan sih. Dan pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang semacam yes or no question, tapi pertanyaan yang bisa menjadi refleksi buat diri kamu sendiri. Nah, di sini aku kasih contohnya adalah, now my final question is, are you ready to have a healthy and successful long distance relationship? Jadi pertanyaan ini sekaligus challenge sebenarnya gitu. Jadi apa yang gue udah omongin nih sebelumnya sampai mulut gue berbusa gitu sebenarnya udah gue sum up, udah gue cari datanya, udah bagus-bagus gue sampein gitu. Tapi kalau misalnya cuma selewat aja, buat apa gitu? Makanya di closingnya bisa nih dikasih semacam ya, you ring a bell from them. Now my final question is, now I would like to gimana gitu, atau now I dare you gitu. Jadi ada semacam challenge dan juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah sisi penasaran audiens. Kayaknya gue harus ngelakuin ini. Jadi ada semacam urgensi yang dibangun ketika sesi closing itu. Seperti itu. Now, berikutnya adalah, now it's your turn. I've done my part and now it's all your turn. Sesuai dengan apa yang aku omongin sebelumnya, teman-teman di sini bisa pilih satu topik yang suits you well. It can be your hobby or your story, anything you want. And don't forget to draft your opening and closing. Jadi badinya not necessarily sekarang, karena aku pengen nekenin itu di sesi opening dan closingnya aja sebenarnya. Kalau untuk body, you can tell it by yourself, you can learn how to deliver it, but the most important thing is the opening and the closing. How to perform is perfectly, and ya sebisa mungkin dibuat lebih excited. Seperti itu. Dan untuk ini
eh, tolong dikerjakan sekarang, bukan dikerjakan, tolong di draft sekarang, tapi aku akan menutup dulu presentasi aku ya. Jadi teman-teman bisa dipikirkan, tulis satu topik, kemudian dibuat opening closing-nya apa, dan poinnya aja, kira-kira kamu mau ngomongin apa, seperti itu. And then, here's a bit of my pick. Last time I show my pick here, and I would like to close it with a quote. Seperti sebelum-sebelumnya yang aku udah singgung ketika bagian closing. The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear or newer and richer experience. It is stated by Eleanor Roosevelt. Jadi ya sebaik-baiknya kamu adalah kamu yang berani mencoba gitu. Jadi so in my classroom ketika aku ngajar pun sebenarnya aku nggak nyari yang terpintar, tapi aku nyari anak-anak yang mau berubah. Siapa yang mau men-challenge dirinya dari yang nggak bisa jadi bisa. I don't really appreciate those who are smart already, no, or smart enough, no. I don't need those kind of kids, tapi aku butuh anak-anak, aku butuh mahasiswa, aku butuh teman-teman mahasiswa yang mau berubah, mau belajar dari ketidaktahuan menjadi tahu, ketidakbisaan, ya, yang awalnya nggak bisa jadi bisa, gitu. Alright, so that's all from me, and I'm gonna wait for the simulation part. And thank you for actively participating. You can hit me through DM or WhatsApp. The contact is already here. You can screen capture it. You can DM me every single day. I will reply it. Lebih sering sih buka Instagram dan WhatsApp ketimbang Twitter ya. So that's all for me. And moving on to the next agenda, which is the Q&A part or the simulation part. I bring it back to the MC. All right, thank you. Baik, terima kasih Kak Farasiba. Materinya tadi sangat menarik ya, dan juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi untuk sesi kali ini yaitu ada tanya jawab dan juga praktek. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau sudah siap dengan materi public speaking-nya bisa raise hand terlebih dahulu. Apakah ada yang sudah siap? Oke, ini udah ada yang raise hand nih. Berarti dia udah siap nih ya. Ya nggak di safety nih? Iya, Haikal sudah siap banget ya. Iya, Haikal dipersilahkan. Kak. Oke, silahkan. Aku off cam dulu soalnya mau minum. Tapi lanjut aja, go on. Oke, gimana Haikal? Maaf, sebelumnya background-nya belum diganti. Oke, selamat siang Kak Farasiba. Iqbal ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana cara kita public speaking, kita tanpa materi, langsung terjun, itu materi kita secara otomatis itu ada bobotnya. Jadi kita ngomong ada bobotnya, nggak asal ngomong-ngomong aja. Gitu Kak, kurang lebih. Terima kasih Kak Farah. Oke. Ini gimana nih Septi nih? Aku harus nampung dulu atau langsung dijawab aja? Kalau sebenarnya senyamannya Kak Farah aja sih, kayaknya sih lebih cepat langsung dijawab ya, biar nggak ada yang nggak kelupaan. Oke, siap. Sebelumnya ini ada Reno Farhan. Thank you for raising your hand. Tapi so sorry, sebelumnya aku mau jawab pertanyaan dari Haikal dulu, oke? Jadi nanti Reno Farhan bisa raise hand lagi ya. Nah, untuk pertanyaan dari Haikal, gimana sih Kak kalau misalnya kita disuruh public speaking secara dadakan, tapi gimana sih biar materinya tuh tetap daging gitu? Well, it's called impromptu speech biasanya ya. Namanya impromptu speech. Kalau misalnya teman-teman ada yang sering banget nih nyimak mawapres gitu kan, dari tingkat fakultas, tingkat universitas, impromptu speech itu jadi salah satu poin yang dipertimbangkan, yang dinilai juga ketika teman-teman mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi. Dan itu benar, itu sangat impromptu, itu sangat dadakan. You don't have any kind of apa ya? Teman-teman tuh nggak punya persiapan yang cukup matang gitu tentang apa yang ditanyakan, tapi hacks-nya adalah ketika impromptu speech, ketika di ketika di Mawapres sih dulu aku ya. Ketika di Mawapres, when it comes to an impromptu speech, dan aku belum bisa explore spesifik data misalnya, aku akan menceritakan pengalaman aku gitu kan. Jadi
kayak dulu nih, aku sedikit flashback ketika Pilmapres di FBS tahun 2022 itu aku dapat materi, dapat pertanyaan impromptu gitu. Pertanyaannya terkait MBKM gitu. Tapi pertanyaannya cukup gampang sih, apa itu MBKM, terus program-program apa itu MBKM, dan kalau kamu sebagai mahasiswa, apa yang akan kamu kontribusikan dalam kegiatan MBKM tersebut. Nah, jadi pertanyaannya cukup personal dan ini gampang untuk dijawab sebenarnya. Aku bisa menjelaskan MBKM itu apa, terus kegiatannya apa aja, terus kalau misalnya ditanya, aku sebagai mahasiswa mau ikut kegiatan MBKM apa aja, aku punya jawabannya gitu. It's all about your experience gitu kan, dan background information yang sebenarnya teman-teman punya gitu. Jadi kuncinya adalah ketika teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan yang cukup dadakan, make sure that you have an information about the question gitu. Minimal banget ada satu kata yang kamu pahamin terkait hal tersebut gitu. Waktu itu kayaknya ada pertanyaan juga yang cukup menjebak, tapi aku lupa deh pertanyaannya apa. Tapi intinya adalah ketika kamu ngerasa stuck, kamu nggak tahu datanya itu ada atau enggak, ketika kamu ngerasa ini gue nggak punya persiapan, at least you have experience, you have a background story, itu bisa dipakai ya ketika in an impromptu speech seperti itu. Ini ada Tata juga, aku izinnya apa. Hai Tata, Tata ini mau press dari FMIPA dan she's willing to join with you here. You guys must be proud karena kita punya mau press juga di sini. Oke, that's all. Haikal, gimana nih? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ditambahkan? Oke, cukup Kak Farah. Terima kasih banyak Alright. atas jawabannya. Thank you, Haikal. Kemudian buat teman-teman yang lain ini mungkin belum ada pertanyaan, bisa dipakai waktunya untuk drafting simulasi public speaking itu seperti apa. And then we have another, kita punya penanya lainnya, itu ada, nah, Reno Farhan. Halo Reno Farhan. Oke. Halo Kak, selamat siang Kak Farah. Hai, selamat siang. Ini dipanggil apa nih? Dipanggilnya Reno Kak. Dari pendidikan bahasa Jepang Kak, saya Kak. Oh, Nihongo. UNJ juga, iya. Okay. Sebenarnya ini saya pengen nanya Kak. Oke, tadi kan sempat dijelaskan oleh Kakak mengenai body language itu ada salah satunya tatapan mata ya kepada para audiens. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana caranya untuk itu Kak, tatap mata itu loh, menjaga tatap mata itu bagaimana caranya tetap menjaga tatapan mata kepada para audiens, nggak yang ke atas atau ke samping begitu. Mungkin kadang kalau saya pribadi itu kadang mungkin bisa fokus untuk beberapa lama, kayak misalkan sampai 2 menit gitu, sesudahnya bakalan buyar gitu. Tapi dengan omongannya tetap lancar aja gitu Kak. Gitu saja Kak. Oke. I get the point. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Terkait dengan eye contact ya, itu maksudnya adalah eye contact. Ketika kamu harus memberikan public speaking di depan umum gitu, kamu juga harus memberikan, you have to share an equal eye contact. Jadi nggak cuma satu titik ini doang gitu. Mungkin kalau misalnya secara daring that's okay, ke satu titik aja gitu, karena you only talk to your monitor, you look at your webcam, that's enough. Tapi when it comes to an offline performance gitu, teman-teman harus ada di stage, harus ada di panggung, you have to share an equal eye contact gitu. Jadi nggak melulu satu titik yang ada di depan kamu, enggak. Kamu bisa lompat ke sana, lompat kemari gitu, dan nggak melulu harus lihat audiensnya sebenarnya. Kamu bisa juga ngelihat, misalnya kamu takut nih ngeliat audiensnya, kamu lihat aja tembok yang ada di belakang. Tapi temboknya jadi di satu titik aja. Misalnya saat ini aku ngeliat tembok yang ada di depan aku, terus ya sekitar 45 detik, nggak 45, misalnya 1 menit sampai 2 menit lagi. Kemudian aku ngeliat sekitar 30 derajat ke arah kiri atau 30 derajat ke arah kanan. You have to explore the room gitu. Bahkan kamu juga bisa ngeliat operator misalnya ya, kalau misalnya acaranya offline gitu. Kadang suka ada operator kan sejajar sama panggung gitu, agak-agak ke backstage. Kamu lihat aja batasnya gitu, lihat ke batas samping kanan, samping kiri panggung kamu, that's okay. You have to share the equal eye contact gitu. Dan ketika kamu lagi ngasih eye contact gitu ke audiens, kamu nggak harus melulu lihat orangnya atau nggak harus melulu lihat temboknya.
kamu sekali-kali boleh kok ngintip ke cue card yang kamu punya gitu. Misalnya kamu nge-MC, ya kamu juga harus baca cue card-nya gitu kan. Kalau misalnya kamu public speaking, dikasih waktu untuk drafting, bikin pointernya apa aja yang kira-kira mau dibacain gitu, apa aja sih yang harus dijelasin gitu. Ya take a look closely ya, sesekali gitu kan. Kamu lihatlah ke cue card-mu sebentar, saya sebanyak mungkin sekitar 5-10 detik kamu lihat gitu kalau untuk berupa pointer ya gitu. Lihat, coba bacakan, lihat, bacakan, lihat-lihat orang lagi, balik lagi ke cue card atau balik lagi ke notes kamu. So it's all how to maintain your eye contact, tapi kamu juga bisa ngelihat si cue card yang kamu punya gitu. So that's all, Reno Farhan. Oke, terima kasih Kak atas masukan dan sarannya juga ya. Terima kasih, semoga membantu saya ya untuk menjaga eye contact tersebut. Terima kasih banyak Kak. Oke, thank you. Good luck then. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang udah siap buat sesi simulasi atau mungkin masih punya pertanyaan. Oke, ada Abdul Aziz Al-Hadi. Gimana nih? Iya Kak. I don't know, but I think I've done writing my draft, and I'd like to try to speak. Alright, But so yeah. But is it okay if I bring it like semi-formally? Like it's not a fully formal talk. oh, okay, that's okay. It depends on you because you own the show now. All right. Alright, so Yes. wait a moment. Ladies and gentlemen, ya, di sini aku cerita jadi MC, aku mau kasih semacam bridging ke Aziz. Ya. So, ladies and gentlemen, please welcome our TEDx WNJ speaker, our first TEDx WNJ speaker. It's Abdul Aziz Al-Hadi. Please welcome. Thank you, Kak Farah, for the time and opportunity that you've given to me here. Oke, teman-teman, jadi sekali lagi perkenalkan, saya Abdul Aziz Al-Hadi, mahasiswa UNJ, Pendidikan Bahasa Inggris, yang sedang menjadi aktivis, dan kali ini akan membawakan suatu hal yang mungkin yang relate kepada teman-teman di dunia perkuliahan, di dunia kampus, terutama lebih dalam lagi di kepanitiaan ataupun organisasi ini. Oke, teman-teman. Jadi gini, pernah nggak sih ketika kalian scroll Instagram, tiba-tiba teman kalian ada yang posting atau up story promosi, atau bahkan kadang feeds-nya jadi promosi semua pas kita lihat. Nah, itu tuh merupakan suatu fenomena yang belakangan ini, saat media digital booming, ya kan, itu merupakan fenomena yang sangat sering kita temui gitu. Oke, apa itu yang mereka posting? Teman-teman tahu pastinya? Ya, itu adalah PP atau paid promote yang biasa kita tahu. Kenapa sih mahasiswa tuh, terutama panitia ataupun dari suatu organisasi melakukan PP? Dan apa sih baik buruknya dari PP? Juga apa ya? Mungkin fenomena atau pandangan di masyarakat. Mari kita bahas nih ya. Oke, jadi gini, kita telusuri dulu ya seluk-beluknya. Kenapa PP ini terjadi gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini. Tiap acara kampus, baik yang diadakan BEM ataupun organisasi, pastinya butuh dana, ya kan? Ya kan? Dan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan, apa yang biasa dilakukan? Oke, bener banget. Danus atau dana usaha. Dana usaha yang biasa kita kenal atau secara konvensionalnya ya, itu dengan berjualan makanan, barang, ataupun pre-order, juga contohnya dalam membuka all shop gitu ya, belakangan ini. Nah, dengan adanya media sosial nih ya, terbuka suatu kesempatan atau peluang menempatkan dana, itu melalui paid promote atau bahasa Indonesianya adalah promosi berbayar, di mana seluruh panitia dari acara terkait menjadi media promosi suatu brand, produk, ataupun toko secara online melalui medsos. Di sini utamanya medsos tuh yang sering kita lihat ya untuk PP adalah Instagram. Meskipun di platform lain seperti Twitter, Facebook juga kadang kita temukan gitu. Nah,
Lanjut, itu tadi alasan dibalik terjadinya PP ini ya, paid promote. Sekarang kita lihat nih, keuntungannya apa aja sih? Yang pertama, kita lihat dari sisi maba, ya kan? Dari sisi mahasiswa atau panitia nih. Dari mahasiswa nih ya, kita yang pertama dan paling utama, yang pasti adalah mendapatkan dana untuk kegiatan kita. Dan itu walaupun dilihatnya harga PP dari mahasiswa itu tidak signifikan, tapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu hal yang pasti dan sering kali kita temukan juga. Dan yang kedua adalah bisa saja melalui PP ini terdapat engagement, baik itu untuk organisasi ataupun akun mahasiswa itu sendiri ya teman-teman. Jadi mungkin dari hashtag-hashtag yang kita cantumkan, dari tag-tagan gitu ya, bisa kita mendapatkan engagement yang utama untuk organisasi dan mungkin diri kita kecipratan lah sedikit-sedikit nantinya. Yang kedua kita bahas positif dari sisi penjualnya sendiri nih ya. Tentunya yang pertama paid promote yang mahasiswa lakukan itu biasanya harganya murah ya teman-teman, berkisar dari sekitar 20.000 hingga mungkin paling maksimal mentok-mentok 80.000 atau 100.000 yang tiap paketnya itu ada masing-masing jangka waktu juga ketentuannya ya, mau di story ataupun di feeds-nya. Dan yang kedua yang pastinya kembali di sini adalah engagement untuk tokonya itu sendiri. Karena walaupun mungkin akun-akun maba tuh followersnya sama